Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kedua fisika. Semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi medan magnet, yaitu tentang induksi magnetik. Di sini ada teknologi pemanfaatan induksi magnetik. Di sini ada MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Ini menggunakan pemanfaatan magnet. Secara alami, magnet itu rata-rata tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Jadi, untuk menciptakan magnet buatan yang kekuatannya itu sangat besar, maka dilakukanlah induksi magnetik dengan cara mengalirkan listrik ke logam. Jadi, induksi magnetik itu apa sih? Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnet di sekitar konduktor berarus listrik itu pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Hans Christian. Pada percobaannya, jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu yang akan dialiri arus listrik. Bila arah arusnya berbalik, maka penyimpangannya juga berbalik. Nah, di sini ada induksi magnetik di dekat kawat lurus panjang. Di sini ada kawat panjang dan diberikan arus ke atas. Ini itu menggunakan kaidah tangan kanan yang telah dijelaskan minggu kemarin, bahwa jempol, kalau di kawat lurus panjang berarus itu, arus itu yang jempol dan arah magnetnya, medan magnetnya itu yang 4 jari itu ya. Nah, di sini ada rumus yang B itu induksi magnetik. Ini itu permeabilitas ruang hampa, I itu kuat arus, dan A itu jarak titik A ke penghantar yang ini. Titik X ke penghantar. Ada contoh soalnya. Di sini ada, lihat gambarnya ya. Ada sebuah penghantar lurus dialiri arus 2 ampere seperti tampak di gambar ini. Besar dan arah induksi magnetik di titik P itu berapa? Kita tulis ya, diketahui I-nya itu 2 ampere, permeabilitasnya itu ini ketetapan, A-nya itu 4 cm, jika dikemeterin menjadi 0,04. Berapa B-nya? Kita masukkan ke rumus, itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali arusnya 2 ampere per 2pi, A-nya itu 4 kali pangkat min 2. Maka hasilnya itu 10 pangkat min 5 Tesla. Ini masuk ke dalam bidang. Jadi kalian coba menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini ada induksi magnetik pada pusat arus melingkar. Di sini ada kawat melingkar. Ini itu garis sumbu lingkaran. Apa sih garis sumbu lingkaran itu? Jadi ada suatu garis yang menembus bidang lingkaran melewati titik pusat secara tegak lurus. Nah, di sini jarak P dan Q-nya itu X, dan ini R kecil, dan ini jari-jarinya, dan ini arusnya ke atas, dan medan magnetnya itu ke kiri. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan. Ini itu Pythagoras. Jadi kalau mencari induksi magnetik pada pusat, pakai rumus ini.
Jadi permeabilitas kali I per 2R. Atau jika ada lilitan kawat, maka BP permeabilitas kali N kali I per 2R. Jika ditanyanya induksi magnetik di sumbuki, maka menggunakan rumus BQ permeabilitas dikali jari-jari itu R kuadrat kali I dikali N kalau jika ada kawat lilitan per 2 kali R pangkat 3. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 2 ampere. Ini permeabilitasnya, ketetapannya. Berapa induksi magnetik di pusat lingkaran dan induksi magnetik jika banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Ini kita tulis diketahuinya arus listriknya 2 ampere, permeabilitasnya jari-jarinya itu 10 cm menjadi 0,1 meter. Berapa induksi magnetik di pusat dan induksi magnetik lilitan kawatnya 10. Kita masukkan ke rumus, permeabilitasnya dikali arusnya 2 per 2 dikali ini yang jari-jarinya 0,1, maka 10 pi kali 10 pangkat min 8 Wb per m kuadrat. Ini induksi magnetik di pusat lingkaran. Terus ditanya lagi induksi magnetik jika di banyaknya lilitan kawat 10 lilitan. Tinggal dikalikan saja, yang jumlah lilitannya itu kan 10. Kita kalikan 10 dikali yang ini induksi magnetik di pusat, maka hasilnya itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Wb per m kuadrat. Di sini ada induksi magnetik pada solenoida. Solenoida itu sebuah kumparan dari kawat yang diameternya itu sangat kecil dibanding dengan panjangnya. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi medan listrik. Nah, medan solenoida tersebut itu merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membentuk solenoida. Di sini ada magnet diikuti oleh kawat. Nah, ini arusnya itu ke bawah. Maka medan magnetnya itu dari selatan ke utara. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada besar induksi medan magnet di tengah-tengah solenoida. Jadi di titik pusatnya. Yaitu permeabilitas dikali kuat arus dikali jumlah lilitan, ini jumlah lilitan kawatnya, per L, yaitu panjang solenoida. Karena ini di pusat ya. Selanjutnya, nah ini besar induksi medan magnet di ujung solenoida. Kenapa ini dibagi 2L atau dibagi setengah? Karena kan ujungnya ada 2. Nih, kalau di ujungnya. Jadi, B itu permeabilitas dikali arus dikali jumlah lilitan dibagi 2L. Di sini ada contoh soal. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jarinya itu 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 A, tentukan induksi magnetik itu di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Ini diketahuinya I-nya itu 2 meter. Banyaknya lilitannya 800 lilitan, arusnya itu 0,5 ampere. Ini rumusnya pakai yang tadi, tinggal dimasukkan aja ke rumus. Dan hasilnya itu 8V kali 10 pangkat
Tesla itu untuk pusat selenoida, dan ini di ujung selenoida tinggal dibagi 2 ya, karena ujungnya kan ada 2, 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, selanjutnya ada induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah selenoida yang dibentuk melingkar. Nah, di sini ada selenoida yang dibentuk melingkar. Ini ada jari-jarinya, dan ini ada garis-garis referensi, dan ini ada arah medan magnet. Nah, berarti ini menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau di toroida itu arusnya itu yang 4 jari dan jempolnya itu arah medan magnet. Di sini lihat arah medan magnetnya. Nah, berputar searah jarum jam. Medan magnet itu kan termasuk besaran vektor ya. Jadi tidak dapat berputar melengkung. Jadi mencari medan magnetnya itu menarik garis yang menyinggung. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada persamaannya. Induksi magnetik sama dengan permeabilitas dikali I kuat arus dan jumlah lilitan dikali jumlah lilitan per 2pi kali jari-jari. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 A ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Diketahui itu jari-jarinya 20 cm, arusnya 0,8 dan N-nya 50. Kita substitusikan ini ke persamaan yang tadi, dan hasilnya itu 4 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusi di grup WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.